Rusak. Seluruh tubuh tetua kelima menjadi kaku. Tirai tipis runtuh, membuktikan bahwa kekuatan yang muncul di Sungai Bintang saat ini telah jauh melebihi jimat dan formasi yang telah dia buat secara khusus. Terlebih lagi, itu masih hancur dengan kekuatan yang tersisa, yang hanya menunjukkan bahwa kekuatan pukulan Lu Fan barusan sangat mengejutkan. Meskipun baru belasan hari berlalu, mengapa tetua kelima merasa bahwa Lu Fan jauh lebih kuat daripada saat pertama kali datang ke Gunung Shen Huang? Bukan hanya karena dia telah mempelajari teknik penghancuran Tao, tampaknya pencerahan dan tingkat kultivasinya telah meningkat sedikit banyak. Mungkinkah ini eksistensi legendaris yang semakin kuat saat Anda bertarung? Selama kekuatan tersebut tidak dapat menghabisinya, itu akan menjadi batu di bawah kakinya, meningkatkan budidaya dan kekuatannya. Orang seperti ini mungkin ada satu di antara jutaan. Tetua kelima benar-benar yakin. Tampaknya tidak ada bedanya apakah dia yang mengatur kesulitan ini atau tidak. Mungkin dia akan memberi Lu Fan beberapa keterampilan kultivasi lagi. Ledakan. Ledakan tiba-tiba terdengar dari belakang Gunung Qingqiao. Seluruh Gunung Qingqiao tiba-tiba berguncang. Para murid dari silsilah Shen Huang terus mundur, dan tanah di bawah kaki mereka mulai meledak. Itu cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya pukulan yang menyebabkan ledakan itu. Ini berarti 9 puncak utama dari silsilah Shen Huang semuanya diberkati oleh formasi. Jika itu adalah puncak biasa, mereka pasti hancur berkeping-keping oleh ledakan tadi. Tiba-tiba, seberkas cahaya kembali menyala dari belakang gunung. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa berkas cahaya itu berwarna hitam dan merah. Melonjak langsung ke langit, situasinya berubah warna. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa cahaya hitam itu jelas merupakan air sungai Star. Adapun lampu merah, itu adalah kekuatan Lu Fan. Kedua kekuatan itu saling terkait, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tetua keempat menepuk bahu tetua kelima dan berkata, bukankah dikatakan bahwa ada jalan ruang waktu? Mengapa saya tidak bisa melihatnya sama sekali? Tetua kelima berkata, saya juga tidak tahu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya hitam dan merah kembali meledak di langit, kali ini mewarnai seluruh langit menjadi hitam dan merah. Tiba-tiba, dalam cahaya, sosok yang menutupi langit muncul di hadapan semua orang. Tubuh besar seperti gunung itu, dengan pedang menyala di tangannya, dan baju besi naga bersisik di tubuhnya, siapakah dia jika dia bukan Lu Fan? Dengan 3 manik kekacauan 6 jalur dan 1 manik void di tangannya, Lu Fan memandang Sungai Bintang dengan jijik. Dengan 6 jalan mutiara kekacauan di tangan, apa yang dapat dilakukan kekuatan Dao besar padanya? Jalan hidup dan mati mengalir melalui tubuhnya, dan Lu Fan benar-benar tidak takut dengan jalan ruang dan waktu ini. Artinya, ketika saya pertama kali masuk, saya hampir tertekan oleh ruang dan waktu. Tapi kemudian, Lu Fan melancarkan serangan balik dengan mutiara kekuatan asal dan mutiara roh kematian di tangannya. Semua kekuatan pemusnahan diblokir oleh Lu Fan. Tidak hanya itu, Lu Fan juga melepaskan Void Orb miliknya, menelan banyak kekuatan di Sungai Xingchen sekaligus. Di tangan, mutiara hukum kekosongan bersinar dengan cahaya transparan. Untuk pertama kalinya, Lu Fan merasa bola kosongnya tampak sedikit penuh. Tampaknya kekuatan jalan ruang dan waktu juga sangat bagus. Menghadap ke langit, Lu Fan menebaskan pedang lainnya, pedang raksasa yang menyala itu membawa kekuatan hidup dan mati dan membuat retakan besar di langit. Angin dan awan melonjak, dan air hitam surut. Tubuh Lu Fan menyusut dengan cepat. Balik dan jatuh lagi. Bas! Pedang tajam itu mengambil langkah pertama dan dimasukkan ke Gunung Qingqiao. Segera setelah itu, Lu Fan dengan akurat menginjak gagang pedang berat Wu Feng. 3-6 jalan mutiara kekacauan disingkirkan, dan Lu Fan mengangkat tinggi mutiara hukum kekosongan miliknya. Kekuatan ruang dan waktu melonjak di dalam, yang berarti bahwa manik hukum kekosongan tidak dapat terus-menerus memberikan kekuatan kepada Lu Fan seperti manik 6 jalan kekacauan, dan hanya dapat menggunakan kekuatan terkonsentrasi di dalamnya satu kali. Kalau tidak, Void Bat milik Lu Fan akan sangat kuat. Sungai Bintang adalah jalan ruang dan waktu. Dengan bintang di tangan, bisakah kamu lulus ujian? Lu Fan bertanya dengan keras, yang disebut meraih bintang, 80% adalah cara untuk menyempurnakan ruang dan waktu ini. Ini tidak berbeda dari dugaannya. Namun, Lu Fan tidak punya waktu untuk berlatih dengan damai di Sungai Bintang. Memahami sepenuhnya jalan waktu dan ruang. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk secara paksa menahan ruang dan waktu di bola kosongnya. Pendekatan ini juga menimbulkan perlawanan kuat dari Xing Chen He. Untungnya, tingkat kultivasi Lu Fan cukup kuat, dan 6 jalan mutiara kekacauan cukup kuat. Selain itu, dia baru-baru ini mulai perlahan-lahan mendapatkan kendali atas kekuatan mutiara jiwa mati. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari bahaya. Tetapi bagi murid-murid lain dari silsilah Shen Huang, apa yang baru saja dilakukan Lu Fan seperti dewa yang turun ke bumi. Kekuatan Tao yang begitu kuat tidak dapat membahayakan tubuhnya. Setelah berubah menjadi langit dan bumi,
dia membelah langit dengan satu pedang. Banyak murid dari silsilah Shen Huang memandang Lu Fan dengan sedikit kekaguman. Tetua kelima terdiam untuk waktu yang lama, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Tetua keempatlah yang menepuknya, dan kemudian tetua kelima sadar dan berkata dengan enggan, kamu telah melewati kesulitan kelima. Lu Fan tersenyum dan mengangguk, level ini jauh lebih mudah dari yang dia kira. Kuncinya adalah Lu Fan tidak berniat menahan diri mulai sekarang. Gunakan kekuatan sebanyak yang Anda miliki, 6 jalan mutiara kekacauan, dan menara istana 9 naga Suan. Selain kekuatan dunia yang secara bertahap dia kuasai, Lu Fan berencana untuk mulai menggunakannya. Dia ingin melewati beberapa kesulitan berikutnya secepat mungkin. Pernahkah ada kesulitan di dunia yang tidak dapat diatasi oleh umat manusia? Bahkan para dewa yang mengira dirinya tak terkalahkan, bukankah selalu ada yang memberontak melawan para dewa? Lu Fan melompat lagi, menginjak pedang berat yang tak berujung, dan terbang menuju puncak gunung berikutnya. Beberapa murid dari silsilah Shen Huang segera mengikuti, berniat untuk menyaksikan kematian Lu Fan dari jarak dekat. Beberapa tetap di tempatnya, masih berencana untuk menonton melalui tirai tipis. Meski begitu, kemungkinan besar tirai tipis ini akan pecah lagi nantinya. Tetua keempat berdiri dan berkata, saya akan melihat bagaimana Lu Fan akan melewati kesulitan yang saya buat. Jelas sekali, tetua keempat tidak bisa duduk diam. Baginya untuk terus duduk di sini dan menonton, itu pasti menjadi semacam siksaan baginya. Dia harus menyaksikan tindakan Lu Fan secara langsung dan dari jarak dekat. Terlepas dari apakah Lu Fan bisa lulus atau tidak, dia harus memperhatikan dengan cermat. Saat ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Lu Fan tidak dapat melewati 9 kesulitan naik ke surga? Siapa yang berani mengatakan kesulitan mana yang benar-benar akan menghentikan Lu Fan? Bahkan tetua kedua, yang dulunya sangat percaya diri, kini sedikit tidak yakin. Jari-jarinya sedikit mengetuk lengan bajunya, seolah sedang menghitung sesuatu. Para tetua yang agung melihat tindakan tetua kedua dan berkata sambil tersenyum, jangan lupakan. Rahasianya tidak dapat diprediksi, apalagi perhitunganmu tidak akurat. Tetua kedua berkata, saya tidak mengandalkan Lu Fan untuk mampu melewati 9 kesulitan di surga yang naik. Saya mengandalkan apakah akan ada bencana jika silsilah Shen Huang benar-benar mengakui Lu Fan sebagai pemimpin sekte. Tetua agung tersenyum dan berkata, kita tidak bisa menghindari bencana, lalu kenapa? Mungkinkah silsilah Shen Huang tidak akan pernah padam selama sisa hidupnya? Tidak ada bedanya siapa yang Anda ikuti. Bahkan jika seseorang dari Shen Huang garis keturunan menjadi pemimpin sekte, apa yang akan terjadi? Hitung dia, apa yang harus dilakukan? Tetua kedua menghela nafas saatnya merasa nyaman. Pada saat ini, tetua keenam juga menoleh ke tetua kedelapan dan berkata dengan lembut, dua tetua. Apakah menurutmu membiarkan Lu Fan menjadi pemimpin sekte ini adalah suatu kesalahan? Penatua ke-9 tetap diam, sangat sibuk, dan sepertinya tidak ingin berbicara sama sekali. Tetua ke-8 menghela nafas, tidak masalah apakah dia benar atau salah. Lu Fan telah melewati 9 kesulitan kenaikan ke surga, jadi kita harus mengakuinya meskipun kita tidak mengakuinya. Jika dia tidak bisa lulus, kita masih bisa mempelajarinya lebih jauh. Tetua ke-6 tersenyum dan berkata, dengan kata lain, tetua ke-8, Anda tidak keberatan jika Lu Fan menjadi pemimpin sekte. Tetua ke-8 berkata dengan ekspresi yang rumit, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Lu Fan ini benar-benar manusia yang sangat manusiawi. Saya pikir 9 kesulitan naik ke surga benar-benar tidak dapat menghentikannya. Tetua ke-6 berkata, saya pikir juga begitu. Tetapi jika Anda memilih untuk mendukungnya sekarang, mungkin di masa depan itu saja. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Lebih baik mendengarkan Penatua Agung. Tetua ke-8 mengangguk dan berkata, ya, dengarkan Tetua Agung. Saya tidak keberatan. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, Tetua ke-9 tiba-tiba berkata dengan lembut, dua tetua, saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Tetua ke-9 terbang tanpa ada orang lain yang mengatakan apapun untuk menghentikannya. Melihat adegan ini, Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua ke-9 takut. Dia takut dia akan menyinggung Lu Fan, dan dia akan terlalu menyinggung perasaan. Tetua Agung tersenyum dan berkata, biarkan dia memikirkannya dengan hati-hati. Di Gunung Bixiao, Tetua ke-9 berubah menjadi cahaya dan kembali ke Istana Mutiara Emas. Saat ini, Istana Jinzu telah dipugar setelah rekonstruksi. Tetua ke-9 tampak sedih, terjatuh keluar aula, dan berkata dengan keras, di mana Guan? Minta Guan untuk datang. Segera, Guan terbang, lukanya belum pulih, jadi dia hanya bisa digendong oleh dua murid. Kakek, kenapa kamu begitu cemas? Guan berkata dengan lemah. Tetua ke-9 memandang Guan dan berkata, cucuku, ayo pergi. Tinggalkan Gunung Shen Huang, tinggalkan kekacauan, dan hindari Lu Fan. Sepertinya kita benar-benar melakukan kesalahan hari itu.
Guan berdiri tegak karena terkejut dan berkata, "Kakek, apa yang kamu katakan? Tinggalkan Gunung Shen Huang." Tetua ke-9 berkata, "Ya, pergi adalah pilihan terbaik. Jika tidak, kita tidak mampu membalas dendam Lu Fan. Ketika Lu Fan naik ke posisi pemimpin sekte, saya juga akan mengundurkan diri sebagai penatua. Saya harap dia bisa tenang. Kebencian di hatiku. Jangan membantah, segera pergi. Suruh dia pergi." Guan sepertinya memahami sesuatu dan akhirnya berkata, "Apakah Lu Fan benar-benar sekuat itu?" Tetua ke-9 mengangguk dan berkata mencapai bintang dari Sungai Bintang, "Kamu sangat kuat. Kamu sangat kuat." Mendengar ini, Guan memejamkan mata karena kesakitan, dan akhirnya berkata, "Ya, saya pergi." Gunung Huoxiao, gunung itu seperti bulan terang yang terbalik, dan formasinya seperti naga melingkar yang tak berujung. Mulai dari dasar gunung, terdapat formasi yang sangat banyak. Gunung-gunung, bebatuan, dan pepohonan semuanya dalam formasi, dan kabutnya tebal, dengan cahaya redup tersembunyi di dalamnya. Tempat yang indah sekali, cuaca Baoshan. Gunung Huoxiao adalah gunung formasi terkenal dalam silsilah Shen Huang. Formasi yang menutupi Gunung Huoxiao ini adalah formasi pelindung gunung yang digunakan saat Sekte Jiuxiao berada di puncaknya. Hanya karena Jiuxiaomen kemudian layu, formasi indah ini hancur dan hancur. Terlebih lagi, perawatan ahlinya telah hilang dan tidak ada lagi yang tahu cara menggunakannya. Jadi semuanya ditempatkan di gunung oleh tetua Gunung Huoxiao. Salah satunya adalah agar para murid dapat memahami dan mempelajarinya. Banyak murid dari silsilah Shen Huang yang ingin beribadah di Gunung Huoxiao datang ke sini untuk melihat formasi kuno dan kuat ini. Formasi berbeda dengan budidaya. Itu adalah kekuatan eksternal, dan selama Anda memahaminya, Anda dapat menggunakannya. Terlebih lagi, aturan Gunung Huoxiao adalah, selama Anda bisa memperbaiki formasi yang rusak dan membawanya bersama Anda, kemudian ambil dan gunakan. Oleh karena itu, murid yang keluar dari Gunung Huoxiao belum tentu adalah makhluk dengan kultivasi yang kuat. Tapi dia jelas ahli dalam formasi. Lu Fan berdiri di kaki Gunung Huoxiao dan melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi Gunung Huoxiao dengan rapat. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Gunung Huoxiao berdiri dengan hormat di kaki gunung. Gaun berwarna merah dengan rok panjang yang jatuh ke lantai. Alis berbentuk ulat sutera, mata indah dengan rambut phoenix panjang. Tangannya merah, jari-jarinya seperti daun bawang. Melihat Lu Fan tiba, wanita itu tersenyum dan berkata, "Kakak senior Lu Fan, saya Fei Yan. Saya telah lama menunggumu di bawah perintah para tetua." Lu Fan menoleh dan melihat ke belakang. Tetua keempat kebetulan terlambat. Melihat Ren Fei Yan, tetua keempat mengangguk. Ren Fei Yan tersenyum dan melanjutkan, "Kakak senior Lu Fan, apakah Anda memerlukan saya untuk membantu Anda menjelaskan cara mengatasi kesulitan ini?" Lu Fan mengacungkan tangan kanannya dan berkata, "Saudari junior Ren, tolong bicara." Ren Fei Yan menunjuk ke formasi ini dan berkata, "Saudara senior Lu Fan pasti telah melihatnya juga. Gunung Huoxiao kita penuh dengan formasi. Dari sini hingga puncak gunung, semuanya adalah formasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Di antaranya, formasi di kaki gunung adalah yang terlemah dan paling cacat. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat, lebih lengkap, dan kuat formasi tersebut. Biasanya, formasi yang dipulihkan ini dikendalikan oleh para tetua, tetapi hari ini, untuk mengatur membuat jebakan untukmu, kakak senior Lu Fan, untuk kesulitan ini, semua formasi telah diaktifkan. Kakak senior Lu Fan, yang harus kamu lakukan sangat sederhana, yaitu mulai dari sini, selangkah demi selangkah, dan naik ke puncak gunung. Batas waktunya adalah 1 jam. Lu Fan mengangguk dan berkata, kedengarannya tidak rumit. Ren Fei Yan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Lu Fan, jangan anggap enteng. Kedengarannya tidak rumit, tetapi kenyataannya, Gunung Huoxiao telah memperbaiki banyak formasi kuat selama bertahun-tahun. Terutama beberapa pemusnahan yang dilakukan oleh para tetua secara pribadi, dipulihkan. Formasi ilahi benar-benar memiliki kekuatan untuk menguasai langit dan bumi dan menghancurkan hantu dan dewa. Ketika kakak senior Lu Fan mencapai setengah jalan mendaki gunung, dia akan tahu bahwa meskipun formasi itu adalah jalan yang sepele, itu juga mendalam dan mendalam. Kakak senior Lu Fan harus berhati-hati saat melangkah." Setelah mengatakan itu, Ren Fei Yan melambaikan tangannya, dan seluruh kabut di Gunung Huoxiao menghilang. Tangan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya Ren Fei Yan memang mengesankan. Tetua keempat mendengarkan kata-kata Ren Fei Yan, tetapi sedikit tidak puas, dan berkata dengan keras, "Fei Yan, kamu terlalu banyak bicara." Senyuman Ren Fei Yan tidak berkurang, tapi dia mengedipkan mata pada Lu Fan sambil bercanda. Pemandangan ini terlihat di mata para murid silsilah Shen Huang yang datang dari segala penjuru, dan ekspresi mereka berubah. Tampaknya kakak senior Fei Yan, yang dikenal sebagai kekasih dalam silsilah Shen Huang, menyukai Lu Fan dari luar ini.
Situasi seperti itu tiba-tiba membuat semua orang merasa seperti melihat kubis buatan mereka dimakan oleh nangui asing. Beberapa orang langsung menatap Lu Fan dengan amarah di mata mereka. Tapi hanya saja saya berani marah tapi tidak berani bersuara. Kekuatan Lu Fan ada di sana, dan orang-orang muda ini sendiri mungkin bukan musuh bersama Lu Fan. Tolong, kakak senior Lu Fan. Ren Feiyan menyingkir, Lu Fan menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada menara istana Jiu Longxuan di dalam hatinya, Jiu tua, level ini 80% bergantung padamu. Level formasiku benar-benar tidak bagus. Menara istana Sembilan Naga Suan berkata dalam hati Lu Fan, Guru Agung, jangan khawatir. Semuanya diserahkan kepada saya. Hanya formasi ini, saya akan menghancurkannya sebanyak yang mereka datang. Guru, maju saja. Jika Anda benar-benar pertemuan jika saya tidak dapat menghancurkan formasi, maka Guru, gunakan metode terkuat untuk menghancurkannya. Lu Fan berkata dengan heran, cara paling ampuh untuk menghancurkan formasi. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Menara istana Jiu Longxuan tersenyum dan berkata itu hanya menggunakan kekuatan untuk menghancurkan formasi. Tuan besar, dengan kekuatanmu, sebenarnya tidak banyak formasi yang dapat menjebakmu. Lu Fan tertawa saat mendengar ini, menyingkirkan pedangnya yang tajam, dan berjalan menuju Gunung Huoxiao. Ren Feiyan melihat ke belakang Lu Fan dan berkata sambil tersenyum, sungguh pria yang memberontak dan mendominasi. Tetua keempat tiba-tiba berkata lagi, Feiyan, kemarilah. Setelah mendengar ini, Ren Feiyan perlahan terbang dan berdiri di samping tetua keempat. Tetua keempat memelototi Ren Feiyan dan berkata, kamu, tolong jangan jatuh cinta dengan anak ini. Dia berasal dari garis keturunan Jiuxiao. Ren Feiyan memutar matanya dan berkata, kakek, bagaimana jika dia menjadi pemimpin sekte? Apakah ada perbedaan antara silsilah 9 surga dan silsilah Shen Huang? Tetua keempat tertegun sejenak, lalu berkata itu juga tidak akan berhasil, hehe. Penatua keempat berpikir lama, tetapi tidak dapat memikirkan alasan yang tepat untuk menghentikan Ren Feiyan. Dalam hal budidaya, Lu Fan tentu saja merupakan generasi muda dan unik. Kualifikasinya unik, dan dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik terbaik. Asal-usul mereka sama, mereka berdua adalah anggota klan Jiuxiao, jadi mereka satu keluarga. Penampilannya lumayan, dia tidak anggun, tapi dia sangat cantik. Apalagi postur tubuhnya yang kekar membuat banyak wanita hamil. Ren Feiyan tersenyum dan berkata, ada apa dengan dia? Tidak bisakah dia memberitahuku? Kakek, berhentilah mengatakannya. Kamu tidak dapat mengendalikanku. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengatakannya. Tetua keempat sangat marah hingga dia hampir mencabut janggutnya, tetapi dia hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan membiarkan ayahmu memberitahumu. Setelah mengatakan ini, tetua keempat berbalik dan melihat putranya yang berharga, Guru Ren Kuan dari Gunung Huoxiao, mengobrol dengan beberapa pria parubaya. Putriku memiliki selera yang bagus, bukan? Bagi Lu Fan, pasti akan mudah untuk melakukannya tangkap. Jika waktunya tiba, haha. Beberapa orang di dekatnya segera menjawab mungkin dia benar-benar akan menjadi istri pemimpin sekte di masa depan. Segera, Ren Kuanle hampir tertawa terbahak-bahak. Tetua keempat sangat marah hingga dia hampir menggigit giginya saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Lu Fan, yang tidak tahu bahwa dia diperhatikan lagi, sedang berjalan menuju puncak Gunung Huoxiao. Langkahnya sangat cepat, dan kemanapun dia lewat, terdengar ledakan suara. Lihat, Lu Fan sangat cepat. Ya Tuhan, tidak ada formasi yang bisa menghentikannya bahkan setengah langkah. Bukankah dia masih ahli formasi? Apakah ada hal lain yang tidak dia ketahui? Titik 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 titik. Semua orang berseru dan berbicara tanpa henti. Lu Fan terus berjalan dengan tegas, tetapi di telapak tangan kirinya, bayangan menara istana misterius 9 naga perlahan muncul. Formasi ini bagus, tapi agak rusak. Sepertinya bisa diperbaiki. Bukankah ini juga bagus? Oh, kekuatan macam apa yang bisa dibuat seperti ini? Yang ini tidak bisa diperbaiki, jadi aku tidak menginginkannya. Sambil bergumam, menara istana Jiu Longxuan dengan cepat membantu Lu Fan menghancurkan formasi. Bahkan murid Gunung Huoxiao mungkin tidak dapat memblokir formasi di kaki gunung ini, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan Lu Fan? Mendongak, Lu Fan tersenyum. Tidak peduli bagaimana perubahan dan bentuknya, dia tetap sangat heroik. Apa yang bisa dilakukan formasi ini terhadap saya? Coba saya lihat seperti apa formasi mengejutkan itu. Tanpa sadar, Lu Fan telah tiba di tengah jalan mendaki gunung. Dia telah melalui formasi yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas. Murid-murid dari silsilah Shen Huang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terdiam ketika mereka melihat kekuatan yang begitu kuat menerobos formasi dan mendaki gunung. Ini lebih intuitif daripada Lu Fan menyelam ke Sungai Star untuk memilih bintang, karena hampir semua murid garis Shen Huang mengetahui formasi di Gunung Huoxiao ini. Meskipun mereka bukan dari Gunung Huoxiao, mereka setidaknya pernah ke Gunung Huoxiao.
Berbeda dengan Yunya Tiangong di Gunung Langkiau. Karena terlalu banyak orang yang bisa berkultivasi di Istana Surgawi Yunya. Hanya segelintir orang yang berada di sana adalah para tetua dari garis keturunan Shen Huang atau murid terkuat dari Gunung Langkiau. Tetapi jumlah murid dari silsilah jiwa ilahi yang pernah ke Gunung Huoxiao hanya dapat digambarkan sebagai tak terhitung banyaknya. Berapa banyak orang yang tersesat dan kehilangan kekuatan di bawah pembentukan Gunung Huoxiao. Atau bingung dengan formasinya dan berakhir cedera. Bahkan murid yang telah berlatih di Gunung Huoxiao sepanjang tahun harus berhati-hati saat mendaki gunung. Ikuti rute yang direncanakan, jika ada sedikit penyimpangan maka akan terjadi sesuatu. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar bahayanya. Bagaimana mungkin ada orang seperti Lu Fan, yang bahkan tidak melihatnya, hanya menganggap pembentukan Gunung Huoxiao seolah-olah bukan apa-apa, dan terus bergerak maju. Di mata semua orang, hanya ada dua tipe orang yang bisa seperti Lu Fan. Salah satunya adalah seseorang yang tidak memahami formasi sama sekali, tapi sangat kuat. Orang kuat yang tidak akan tertipu oleh formasi tersebut akan bergegas maju dan menerobosnya sepenuhnya. Tapi melakukan hal itu pasti tidak semudah yang dilakukan Lu Fan, setidaknya tanah akan berantakan, bebatuan akan hancur, dan formasi akan runtuh. Tipe kedua adalah orang yang sangat mahir dalam taktik pertempuran sehingga tidak dapat digambarkan. Orang dapat menghancurkan formasi tidak peduli bagaimana mereka bergerak, dan mereka dapat keluar dari formasi apapun yang mereka lakukan. Pemahaman tentang metode pertempuran sudah luar biasa, awan tenang dan angin sepoi-sepoi. Kemanapun ia lewat, entah formasi itu dikumpulkan, atau formasi itu utuh dan tetap di sana. Tidak ada benda yang bergerak, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, tidak ada batu yang pecah, bergerak maju seperti sedang bermain. Situasi Lu Fan saat ini sepertinya adalah yang kedua. Tiba-tiba, banyak murid dari silsilah Shen Huang yang tidak mengerti mengapa Lu Fan dianggap sebagai master formasi kuat yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Berapa umurnya untuk memahami Lu Fan sejauh ini? Ini bukan kultivasi, tidak ada pil yang harus diminum, dan tidak ada kekuatan untuk ditingkatkan. Beberapa hanyalah akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam taktik pertempuran. Dia berusia 20-an dan sekuat monster tua yang telah melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Apakah itu manusia? Apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu? Para murid dari silsilah Shen Huang tidak tahu harus berkata apa. Terutama orang-orang dari Gunung Huoxiao. Kebanyakan dari mereka adalah generasi muda yang tertarik dengan game tersebut bahkan fanatik terhadapnya. Melihat tingkah laku Lu Fan saat ini, matanya dipenuhi api, dan dia hendak memberi penghormatan kepada Lu Fan. Bisa dibayangkan setelah Lu Fan merasa sedih akan hal ini. Berapa banyak orang yang akan menemui Lu Fan untuk meminta nasihat. Dalam cara pembentukannya yang paling dibutuhkan adalah bimbingan seorang guru yang terkenal. Pada saat ini, mereka semua percaya bahwa budidaya Lu Fan dalam formasi pasti lebih kuat daripada 4 tetua. Tentu saja, bukan hanya mereka saja yang berpendapat demikian. Bahkan tetua keempat sendiri pun terkejut. Buka mulut Anda lebar-lebar dan pupil Anda membesar seiring dengan lubang hidung Anda. Dia mengatur kesulitan ini terutama karena dia berpikir bahwa meskipun Lu Fan telah berkultivasi tingkat lanjut. Namun jika menyangkut formasi, 80% di antaranya tidak akan berfungsi. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan semuanya. Pada usia Lu Fan, dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia pasti telah mengabdikan waktunya untuk berkultivasi. Tidak mungkin dia berkonsentrasi mempelajari hal-hal kecil seperti formasi. Namun kini, fakta telah membuktikan bahwa latihan formasi Lu Fan sangatlah ampuh. Dia berjalan sampai setengah jalan mendaki gunung, dan tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan satu langkah pun. Bahkan beberapa formasi kuno sulit yang dia buat secara khusus di lereng gunung diambil oleh Lu Fan. Tidak rusak, tapi diambil. Ini lebih mengerikan daripada kehancuran. Ini menunjukkan bahwa Lu Fan pasti sangat akrab dengan formasi ini, dan dia dapat mengetahui secara sekilas bagaimana cara memecahkannya dan bagaimana menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Itu adalah formasi kuno yang dia temukan di Chaos, formasi kuno yang tidak tercatat di Sekte Jiuxiao. Bagaimana Lu Fan mengetahui tentang formasi yang hilang? Tetua keempat tidak pernah membayangkan bahwa menara istana misterius 9 naga di tangan Lu Fan bukan hanya senjata magis yang kuat, tetapi juga dapat menghancurkan, melepaskan, dan menutup formasi. Tentu saja mustahil bagi Lu Fan untuk mengenali formasi kuno ini. Namun untuk menara istana Jiulongxuan yang sudah ada sejak zaman kuno, formasi tersebut mungkin tidak bisa dianggap sebagai formasi kuno. Mungkin saja semakin kuno formasinya, menara istana misterius 9 naga, semakin jelas cara mengatasinya. Sebaliknya, Lao Jiu mungkin tidak berdaya dengan formasi baru yang telah dia teliti dan ciptakan. Untungnya, tetua keempat telah fokus memulihkan formasi kuno dalam beberapa tahun terakhir dan belum membuat formasi baru. Menara istana 9 naga Suan hancur total, dan penutupan formasi tidak pernah semulus sekarang.
Menara Istana Misterius Sembilan Naga hampir diliputi kegembiraan. Lu Fan bisa mendengar Lao Jiu tertawa terbahak-bahak di dalam dirinya. Dengan formasi ini, Lao Jiu menjadi lebih kuat. Melihat Lao Jiu sepertinya mampu melakukannya dengan mudah, Lu Fan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Pada saat ini, Lu Fan mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke kejauhan, melalui lapisan formasi, dia sudah bisa melihat puncak gunung. Pada titik ini, Lu Fan bisa merasakan tekanan di sekelilingnya mulai meningkat, dan tanah di bawah kakinya menjadi kokoh. Jelas itu batu yang sama, tapi di sini mulai terasa hangat. Ini pasti hasil restu dari formasi. Tawa menara istana Jiulongsuan berangsur-angsur mereda, dan dia sekali lagi membantu Lu Fan menerobos formasi besar di depannya. Menara istana Jiulongsuan tiba-tiba berseru 7 bintang menginjak awan, 8 bintang bertemu, 9 arah dan 10 hancur, semua fenomena datang dari langit. Sungguh formasi yang kuat. Lu Fan berhenti ketika mendengar ini. Mampu membuat menara istana Jiulongsuan berseru seperti ini hanya berarti bahwa mulai sekarang, formasi ini tidak mudah untuk dipatahkan. Melihat Lu Fan berhenti, ekspresi tetua keempat sedikit berubah, tapi dia akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya berhenti. Jika dia terus berjalan tanpa henti, lalu di manakah martabatnya di Huo Xiaoshan? Bukankah dia akan malu pada dirinya sendiri? Melihat adegan ini, Ren Feiyan tersenyum dan berkata sepertinya kakak senior Lu Fan juga menyadari keanehan formasi di sini. Mari kita lihat metode apa yang dia gunakan untuk menghancurkan formasi. Ini pasti akan mengejutkan kita. Tetua keempat berkata perlahan, apakah kamu benar-benar menganggapnya sebagai dewa? Saya pikir dia akan sakit kepala untuk sementara waktu. Lu Fan melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang beratnya yang tak berujung, memandang menara istana misterius 9 naga di tangan kirinya dan berkata, bagaimana? Menara Istana Sembilan Naga Suan menjawab di dalam tubuh Lu Fan ini tidak mudah untuk ditangani. Itu bisa dipatahkan. Tetapi jika Anda menghancurkannya satu persatu, itu akan memakan banyak waktu. 1 jam pasti tidak akan cukup. Ke depan, formasi pasti akan terus berlanjut. Lebih kuat. Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya, kalau begitu beritahu aku kelemahan formasi ini. Mulai sekarang, aku akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Ini seharusnya lebih cepat. Menara Istana Jiulongsuan tersenyum dan berkata, Tuan yang hebat. Anda sangat pintar. Kalau begitu, saya juga akan membantu Anda, Xiao Hong, keluarlah. Begitu kata-kata itu jatuh ke tanah, siluet naga api yang mengerikan tiba-tiba muncul di Menara Istana Sembilan Naga Suan. Meski tidak memiliki tubuh fisik, Yan Longzu tetap terlihat mendominasi dan tak tertandingi. 3 langkah pertama, 3 inci di atas titik di mana kekuatan Tao bersilangan dan menyatu, hancurkan. Menara Istana Misterius Sembilan Naga berteriak keras di tubuh Lu Fan. Ketika Lu Fan mendengar ini, dia menebas dengan pedangnya yang tajam. Hantu naga api juga menyerang ke depan dengan suara gemuruh yang besar. Api yang berkobar membakar pegunungan. Pilar naga api menjulang dari Gunung Huoxiao dan melesat langsung ke langit, memantulkan langit merah menyala. Dengan bunyi klik yang tajam, pedang tajam Lu Fan dan Yanlong secara akurat mengenai lokasi yang disebutkan oleh Menara Istana Sembilan Naga Suan. Terlihat dengan mata terbuka, Lu Fan melihat kekuatan formasi seperti gelombang dengan cepat menghilang. Aura seluruh tubuh Lu Fan dilepaskan lagi, dan dia dengan paksa menerobos formasi sulit ini. Bergegas ke depan, Lu Fan tiba-tiba berlari jauh. Kemudian pedang lain ditebas, dan menara istana misterius 9 naga bersinar terang, dan leluhur naga api berubah menjadi selembar api dan menutupi pedang tajam Lu Fan. Pedang itu membawa nyala api yang menyala-nyala, api yang membakar langit. Dimanapun pedang berat itu jatuh, semuanya menjadi bukan apa-apa. Kelopak mata tetua keempat melonjak saat formasi melangkah awan bintang 7 dan formasi konvergensi bintang 8 benar-benar dipecah oleh kekuatan kasar ini. Tetua keempat belum pernah melihat pemandangan seperti itu, apalagi memikirkannya. Semua murid dari garis keturunan Shen Huang mundur dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Hanya ketika mereka sudah dekat mereka dapat benar-benar merasakan kekuatan mengerikan Lu Fan. Meskipun pedang Lu Fan adalah formasi serangan, dampak yang menyebar masih membuat murid-murid dari garis keturunan Shen Huang yang relatif pandai berkultivasi ini merasakan ancaman kematian. Mereka mengira itu tidak cukup setelah menarik sebagian, jadi mereka mau tidak mau menariknya lagi. Ren Feiyan bersembunyi di balik tetua keempat, matanya yang indah berputar, sepertinya dia baru saja naksir Lu Fan. Jadi sekarang, dia sangat tertarik dengan kekuatan Lu Fan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Gadis siapa yang tidak hamil? Setelah merasakan kekuatan Lu Fan yang menghancurkan bumi dari jarak dekat, serta postur perkasa Lu Fan saat dia menghunus pedangnya, Ren Feiyan hanya bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Bukan sekedar rusa yang saling bertabrakan, melainkan kawanan rusa yang berlarian liar. Wajah Ren Feiyan memerah karena kegembiraan. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang.
Setiap gerakan Lu Fan lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap pedang lebih ganas dari sebelumnya. Menara istana misterius 9 naga di dalam tubuhnya masih berteriak dengan keras, ambil 3 langkah, berbalik dan pukul kehampaan. Pembalikan kekuatan Tao, mata formasi penghancur. Hampir segera setelah menara istana Jiulongxuan selesai berteriak, pedang Lu Fan telah mengenai tempat yang disebutkan oleh menara istana Jiulongxuan. Dunia di sekitarnya terus berubah, dan Lu Fan masuk ke dalam formasi. Anda dapat melihat segalanya berubah. Kadang di awan putih, kadang di api, kadang di kolam es. Jika Lu Fan bisa menerobos adegan formasi ini dengan hati-hati sendirian, pastinya akan memakan banyak waktu. Namun di bawah bimbingan menara istana Jiulongxuan, Lu Fan tidak perlu memperhatikan hal-hal yang berantakan ini, yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan seluruh kekuatannya dan mengemudi sepanjang jalan. Membuka, merusak, merusak. Sosok itu berubah menjadi angin. Lu Fan memegang pedang di tangan kanannya, tetapi tangan kirinya telah membangkitkan seluruh kekuatan langit dan bumi. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam taktik pertempuran, Lu Fan setidaknya adalah orang yang berpengalaman. Masih mengetahui cara pembentukannya, tidak lebih dari menarik kekuatan langit dan bumi. Selama dia benar-benar membangkitkan kekuatan langit dan bumi serta kekuatan Tao di sekelilingnya, formasi ini pasti akan bergerak. Mungkin itu akan mengungkap lebih banyak kekurangan. Biarkan dia menghancurkan formasi lebih cepat. Benar saja, setelah Lu Fan melambaikan tangannya dan membombardir 9 bayangan naga di puncak gunung, semua formasi yang tersisa di Gunung Huoxiao mulai beroperasi. Langit dan bumi berubah menjadi hitam putih dalam sekejap, dan energi kekacauan naik dari puncak gunung menjadi api yang kacau, dan akhirnya mengembun menjadi terik matahari hitam putih di udara. Formasi Hunyuan. Menara istana Jiulongxuan tiba-tiba berhenti menunjukkan kelemahan formasi selanjutnya kepada Lu Fan. Sebaliknya, dia berbisik ke arah tempat matahari terbit. Rupanya dia sedikit kaget. Melihat adegan ini, tetua keempat tertawa bangga. Para tetua lainnya yang sedang menonton tirai tipis berseru kaget. Tetua keempat sebenarnya memperbaiki formasi Hunyuan. Kapan ini terjadi? Tetua keempat menyembunyikan trik ini. Pantas saja dia begitu percaya diri. Kamu sangat licik, tetua keempat benar-benar ahli formasi. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua ketujuh, dan lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Selama mereka adalah generasi tua dari Sekte Jiuxiao, tidak ada yang tahu tentang formasi Hunyuan. Formasi ini dikenal dengan nama formasi penghancur dewa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seorang seniman bela diri yang kuat melihat formasi ini, dia akan ditangkap tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang sangat berkuasa melihat formasi ini dan melarikan diri. Di masa lalu, pencapaian paling gemilang dari formasi ini adalah di tangan Penatua dan Xiao dari 9 surga sekte. Dia menghancurkan 5 orang yang sangat kuat sekaligus, serta ratusan master bela diri atau master di puncak master mereka. Pada saat itu, Penatua dan Xiao dari Sekte Jiuxiao baru saja mencapai batasnya untuk pertama kalinya, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi ini. Setelah bertahun-tahun, dunia mungkin telah melupakan 3 kata formasi Hunyuan. Tapi begitu mereka melihat matahari yang kacau ini lagi, ingatan mereka akan datang kembali. Ingatlah kekuatan formasi Hunyuan dan kejayaan Sekte Jiuxiao. Lu Fan juga berhenti dan melihat ke langit. Lihatlah cahaya yang dilepaskan dari puncak gunung. Tidak diragukan lagi bahwa formasi Hunyuan ini pasti merupakan formasi terkuat di Gunung Huoxiao. Lu Fan bertanya dalam benaknya Lao Jiu, bisakah formasi ini dipatahkan? Menara istana Jiulongxuan terdiam beberapa saat dan berkata, Tuan Besar, formasi ini dibuat dengan merebut langit dan bumi, mengambil esensi matahari dan bulan. Ini adalah formasi yang dibentuk dengan memadatkan energi kekacauan dan mengumpulkan energi kekacauan. Jalur kehancuran. Menghadapi formasi ini, kecuali Anda dapat menguasainya mata formasi, jika tidak, tidak peduli bagaimana Anda menyerang, Anda akan terluka oleh formasi ini. Jika Anda ingin menghancurkan formasi ini, satu-satunya hal yang dapat Anda pertaruhkan adalah orangnya yang memadatkan formasi ini tidak kuat dalam budidaya. Orang yang mengendalikan formasi ini bukanlah master formasi. Dengan cara ini, kita memiliki peluang 10% untuk menang. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata sangat kuat. Dengan kata lain, jika seseorang yang tidak sebaik saya dalam berkultivasi dapat melawan saya setelah dia menguasai formasi ini, saya mungkin bukan lawannya. Menara istana Jiulongxuan berkata belum tentu, itu pasti. Selama dia bisa mengeluarkan kekuatan formasi, akan sulit untuk mengalahkannya. Tuan yang hebat, apakah Anda yakin ingin mencobanya? Pedang berat Lu Fan Wufeng berdiri di depannya dan berkata tentu saja saya harus mencobanya. Jika saya dapat menahan formasi Hunyuan, maka saya dapat bersaing langsung dengan para pembudidaya Ibel 15 segera. Menara istana Jiulongxuan dengan cepat berkata Guru Agung, saya tidak dapat menerima formasi semacam ini.
Saya hanyalah sebuah pecahan. Jika saya masih menara dewa yang sama seperti sebelumnya, saya rasa tidak akan apa-apa. Sekarang, saya tidak kupikir aku akan melakukannya. Akan lebih baik jika formasi ini dihancurkan. Lu Fan tersenyum dan berkata, benarkah? Bahkan kamu takut. Lalu aku ingin mencobanya lebih banyak lagi. Aku tidak menyangka ada banyak kekuatan yang tersembunyi dalam silsilah Shen Huang. Kali ini, 9 kesulitan naik ke surga adalah tantanganku. Bahkan jika formasi ini tidak dapat dibendung, akan baik bagi orang-orang dari silsilah Shen Huang untuk menggunakannya di masa depan. Lao Jiu, jangan berhenti, terus hancurkan formasi. Izinkan saya mencoba formasi Hunyuan ini dengan cepat. Pagoda Istana Jiu Longxuan menghela nafas dan berkata, Guru Agung, jika Anda harus melawan formasi ini secara langsung, maka saya sarankan Anda harus memegang 36 jalan mutiara kekacauan. Jika tidak, sesuatu pasti akan terjadi. Lu Fan terkekeh dan terus menghancurkan formasi hingga ke atas. Bukan saja gerakannya tidak lambat, tapi juga sedikit lebih cepat. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua ketujuh, dan yang lainnya tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu, berkata ayo pergi dan melihatnya secara langsung. Terlalu membosankan untuk hanya melihat tirai tipis. Beberapa tetua terbang dengan penuh semangat, bahkan jika mereka hanya melihat formasi Hunyuan, itu sepadan dengan waktu mereka. Hanya tetua agung yang tetap duduk dan terus tertidur. Itu hanya formasi Hunyuan, apakah pantas untuk dikejutkan? Orang seperti dia yang pernah mengalami alam kacau tidak menganggapnya serius. Daomi, Lu Fan melambaikan tangannya, dan semua kekuatan Tao yang masuk dari sekelilingnya musnah. Formasi besar di bawah kaki, dengan suara yang tajam, akhirnya melayang seperti hantu, dan semua kekuatan masuk. Mengulurkan tangannya, Lu Fan menyeka bekas darah di wajahnya. Setelah mematahkan formasi, Lu Fan akhirnya mulai terluka. Tetapi hanya karena tubuh fisik Lu Fan sangat kuat, luka yang ditimbulkan oleh formasi ini tidak lebih dari luka daging. Melihat ke atas, formasi Hunyuan sudah dekat. Chaos Sun memancarkan kekuatan yang menakutkan, terus-menerus mengguncang seluruh dunia. Formasi lain di sekitarnya tampak menyusut di bawah kekuatan formasi Hunyuan yang luar biasa. Justru karena inilah Lu Fan melepaskan banyak tekanan untuk menghancurkan formasi. Lu Fan berjuang menuju puncak gunung, memegang pedang tajam di tangan kanannya. Menara Istana Sembilan Naga Suan melayang di tangan kirinya. Saat momentumnya mencapai puncaknya, Lu Fan berkata sambil tersenyum, Jiu Tua, apakah kamu siap? Kita akan memulai pertempuran terakhir. Suara menara Istana Jiu Longxuan sepertinya telah berubah, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Besar. Apakah Anda ingin kami mempelajarinya lagi? Lagi pula, waktunya belum habis. Sebelum dia selesai berbicara tentang menara Istana Jiu Longxuan, Lu Fan melangkah ke dalam formasi Hunyuan. Saat berikutnya, cahaya yang menutupi langit berkumpul. Kekuatan hitam dan putih berubah menjadi api kekacauan yang mengerikan dan membakar langsung ke tubuh Lu Fan. Tiba-tiba dunia berada di api penyucian dan guntur bergemuruh. Pusaran air mulai muncul di seluruh langit. Bang! Para murid dari silsilah Shen Huang yang masih ingin menyaksikan segala sesuatu dari tirai cahaya tiba-tiba melihat seluruh tirai cahaya meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, para tetua dan murid yang mengawasi di luar Gunung Huoxiao juga menemukan bahwa sosok Lu Fan telah menghilang ke dalam formasi. Kekacauan tidak berbentuk, saya tidak tahu geometri alam semesta, dan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Tetua kedua dan orang lain yang baru saja tiba bergumam ketika mereka melihat pemandangan ini. Tetua keempat menjawab dengan tenang di bawah formasi Hunyuan, semuanya kosong dan semuanya tidak diperbolehkan. Tetua ketiga bertanya berulang kali tetua keempat, berapa banyak yang telah Anda pulihkan formasi Hunyuan ini? 70% atau 80%? Sejak Chaos Sun muncul, bagaimana dengan yang terakhir? Tetua keempat menyela tetua ketiga dan berkata ini tidak sekuat yang kamu kira. Saya baru memperbaiki 60% dari formasi Hunyuan ini. Tapi setelah memikirkannya, 60% sudah lebih dari cukup. Wajah tetua keempat penuh dengan kebanggaan, dan dia memulihkan formasi Hunyuan, secara alami dia adalah orang yang sangat berjasa. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh silsilah Shen Huang. Alasan mengapa ditunda hingga sekarang adalah karena formasi Hunyuan belum dikembalikan ke kesempurnaan, dan tetua keempat ingin membuat gebrakan besar. Jika bukan karena penampilan Lu Fan sebelumnya, tetua keempat benar-benar tidak ingin menggunakan formasi Hunyuan ini untuk mempermalukannya. Tapi sekarang sepertinya efeknya sudah pas. Tetua kedua tersenyum dan berkata tetua keempat, jangan terlalu tepat, hati-hati dan tunggu tamparan di wajahnya. Di samping tetua keempat, Ren Feiyan juga tersenyum dan berkata ya, meskipun formasi Hunyuan sangat kuat, master formasi seperti Lu Fan mungkin benar-benar dapat menemukan kekurangannya. Tetua keempat memelototi Ren Feiyan dan berkata, master formasi. Apakah hanya kemampuannya untuk mengatasi keterampilan dengan kekuatan? Dia masih jauh dari master formasi. Apa yang dikatakan penatua keempat adalah kebenarannya,
Tetapi banyak murid dari silsilah Shen Huang di sekitarnya tampaknya tidak berpikir demikian, dan mereka semua tertawa. Tetua kedua terbatuk ringan dan berkata tetua keempat. Tidak masalah apakah dia seorang master formasi atau bukan. Kuncinya adalah pada level ini, saya khawatir kita akan benar-benar menghentikannya. Setelah mengatakan itu, tetua kedua tersenyum. Tetua keempat menghitung dengan jarinya dan berkata ya. Waktunya hampir habis. Bahkan jika Lu Fan akhirnya bisa melewati formasi Hunyuan, saya khawatir tidak akan ada cukup waktu. Ini adalah kesulitan keenam yang akhirnya terhenti, dia. Tetua ketiga mengangguk dan berkata prestasinya telah melampaui pencapaian Shen Xiao Martial Sein saat itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sangat disayangkan Lu Fan bukan dari silsilah Shen Huang saya. Jika tidak, saya pasti akan mendukungnya sebagai sekte pemimpin. Para tetua mengangguk satu demi satu, dan mereka tidak berpikir demikian. Misalnya, tetua keenam mulai mengesampingkan perbedaan identitas antara silsilah Shen Huang dan silsilah Jiuxiao, dan berencana untuk mendukung Lu Fan sebagai pemimpin sekte. Jika Lu Fan terus menang seperti ini, pasti akan semakin banyak orang yang menerima ide ini. Dapat dikatakan bahwa dari partisipasi Lu Fan dalam 9 kesulitan kenaikan hingga saat ini, pikiran semua orang berubah seiring dengan penampilan Lu Fan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keajaiban terjadi secara diam-diam. Namun kini, keajaiban itu akhirnya akan segera berakhir. Diblokir oleh formasi Jiuxiaomen yang dulunya tak tertandingi, Lu Fan bisa dikatakan bangga atas kekalahannya. Setelah menunggu beberapa saat, formasi masih kacau. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Lu Fan sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Waktunya untuk minum teh terakhir. Tetua keempat berkata dengan keras. Ia sengaja berbicara dengan keras agar semua orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Saat ini, belum lagi menghancurkan formasi Hunyuan, apakah Anda bisa keluar dari formasi Hunyuan hidup-hidup masih menjadi masalah. Tetua keempat telah memegang bendera formasi di tangannya. Hal semacam ini hanya dapat dimiliki oleh formasi kuno. Seperti formasi saat ini, apakah itu formasi besar Qi Refiner atau formasi prajurit? Siapa yang masih menggunakan benda kuno seperti bendera formasi? Apakah Lu Fan masih hidup? Tetua kedua bertanya dengan keras. Tetua keempat tersenyum dan berkata hidup. Masih dalam formasi. Tapi dia terlihat sangat bingung. Dia masih jauh dari mata formasi. Sambil memegang bendera formasi di tangannya, tetua keempat dapat dengan jelas merasakan di mana Lu Fan berada. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Lu Fan mungkin terluka oleh formasi Hunyuan. Pergerakannya jauh lebih lambat. Di mata tetua keempat, kehidupan Lu Fan sekarang ada di tangannya. Dia bisa menentukan hidup atau mati Lu Fan hanya dengan mengibarkan bendera kecil di tangannya. Tetua keempat juga mempertimbangkan apakah akan menghabisi Lu Fan. Tapi setelah melihat lagi Ren Feiyan di sampingnya, tetua keempat memutuskan untuk mengampuni nyawa Lu Fan. Jika dia dibunuh sekarang, bahkan orang-orang muda dari garis keturunan Shen Huang ini tidak akan setuju. Lu Fan hampir menjadi panutan mereka. Dia tidak perlu menjadi penjahat seperti itu. Menunggu waktu berlalu, waktu minum teh berangsur-angsur hilang. Tetua keempat telah mengibarkan bendera kecil dan berkata kesulitan keenam dalam naik ke langit adalah kalah. Kata kekalahan terakhir belum terucap. Tiba-tiba, seluruh formasi Hunyuan bergetar hebat. Chaos Sun yang tergantung di udara tiba-tiba menyebar dengan cahaya yang bersinar, dan retakan muncul di Chaos Sun. Apa? Seru tetua keempat. Kemudian, sebuah suara yang jelas terdengar. Formasi kecil mencoba menghalangiku. Berinkarnasi ke dunia, besar, besar, besar. Dalam sekejap, tubuh Lu Fan muncul dari formasi dan berkembang pesat, bersamaan dengan formasi Hunyuan yang ingin membungkusnya. Tetua kedua berteriak apa yang ingin dia lakukan. Lu Fan, kamu gila. Lu Fan tiba-tiba mengayunkan pedang tajam di tangannya. Satu pedang dari langit dan bumi. Ketika pedang itu keluar, kekuatan yang tidak diharapkan oleh siapapun menyebar. Gang Qi membawa kekuatan dunia, seperti angin kencang, menyapu segalanya. Pada saat terakhir ini, Lu Fan memiliki 3 manik 6 jalan kekacauan yang melayang di sekitar tubuhnya, dengan paksa menghabisi sisa kekuatan dunia di luar tubuhnya. Menghadapi formasi Hunyuan yang sangat kuat ini, Lu Fan tidak punya pilihan. Dia mencoba hidup dan mati sendiri, mencoba kekuatan jiwa, mencoba menerobos formasi dengan kekuatan, dan mencoba menerobos, tetapi semuanya gagal. Orang yang belum pernah berada di dalam formasi Hunyuan tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya itu. Itu pasti kekuatan yang meresap ke dalam sumsum tulang, asalkan disinai oleh cahaya Chaos Sun. Seluruh orang akan terkikis oleh kekuatan kekacauan yang mengerikan, dan kemudian runtuh dengan cepat. Tubuh fisik Lu Fan cukup kuat, dan jalur kehidupannya cukup kuat, tetapi dia hampir tidak mampu menahannya. Kekuatan ini mengabaikan pertahanan apapun. Kulit dan daging Lu Fan yang tebal tidak berfungsi. Tulang keras juga tidak berfungsi. Gang Qi yang memenuhi tubuhnya juga tidak berfungsi.
Kekuatan kekacauan menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Bahkan menara istana misterius 9 naga melolong sedih dalam formasi Hunyuan ini. Sebagai senjata magis yang tiada taraf, ia juga mendapat bantuan mutiara naga dan jiwa naga dari leluhur naga api, tetapi setelah memasuki formasi Hunyuan, ia bersembunyi langsung di tubuh Lu Fan dan menolak untuk keluar. Sepertinya selama dia berani muncul, dia akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan formasi Hunyuan. Tanpa pilihan lain, Lu Fan tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Gunakan kekuatan apapun yang Anda miliki. Karena Anda tidak dapat menemukan kekurangan dalam formasi, gunakan cara yang paling bodoh. Lu Fan membuat tubuhnya tumbuh secara ekstrim. Dalam sekejap, Lu Fan sendiri sudah sebesar Gunung Huoxiao. Untuk benar-benar menjebak tubuh sebesar itu jelas membutuhkan lebih banyak kekuatan dari formasi Hunyuan. Pada saat yang sama, kekuatan dunia yang dikeluarkan oleh Lu Fan adalah salah satu kekuatan yang dapat melawan formasi Hunyuan. Jika kamu tidak mencapai batasnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan dunia? Tetua keempat menjadi gila. Pada saat terakhir, Lu Fan benar-benar menggunakan kekuatan dunia yang diimpikan oleh banyak orang yang sangat berkuasa. Bukankah dia seorang martial lord yang bahkan belum pernah mencapai batas kemampuannya? Hedehe bisa menggunakan kekuatan dunia. Mengapa demikian? Tetua keempat hampir mencabut janggutnya. Melihat sekeliling lagi, semua tetua memiliki ekspresi serupa. Lu Fan terkejut lagi. Tapi ekspresi mereka tidak sebaik ekspresi Fatih Dong di antara kerumunan. Pada saat ini, mulut Fatih Dong yang terbuka hampir bisa menampung tinjunya sendiri. Rahangku sepertinya akan terkilir. Kekuatan dunia. Benar-benar kekuatan dunia. Apalagi Fatih Dong juga mengetahui kekuatan dunia ini. Karena dia telah ke Wuangwo selama bertahun-tahun hanya untuk menemukan kekuatan dunia. Itulah kekuatan dunia milik Kaisar Wu. Mata Fatih Dong penuh dengan ekspresi kompleks, dan saat ini, hatinya hancur. Memikirkan berapa tahun dia tinggal di kerajaan Wuan, seluruh kerajaan Wuan akan dicabik-cabik olehnya, dia mencari kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan warisan Kaisar Wu dan kekuatan dunia. Namun Lu Fan, penduduk asli prefektur Donghua di Wuan, mungkin hanya mengunjungi 2 tempat di Wuan, prefektur Donghua dan ibu kotanya. Dia benar-benar mengerti. Apakah ada hal yang lebih tidak masuk akal di dunia ini selain ini? Fatih Dong benar-benar ingin segera meraih leher Lu Fan dan bertanya. Katakan padaku, di mana kamu menemukan kekuatan dunia? Lalu Kaisar bela diri terkutuk, di mana kamu menyembunyikan kekuatan dunia? Tapi dengan satu-satunya alasan yang dimilikinya, Fatih Dong tidak berbuat banyak. Dia mengepalkan tinjunya dan akhirnya menghela nafas takdir, ini benar-benar takdir. Terkadang dalam hidup kamu harus memilikinya. Di Gunung Huoxiao, tubuh Lu Fan diregangkan secara ekstrim, di bawah tekanan formasi Hunyuan, dia dapat menumbuhkan tubuhnya sejauh ini, yang sudah menjadi batasnya. Lu Fan menatap Chaos Sun dengan penuh perhatian di udara. Teriakan nyaring. Seperti guntur yang bergema di langit, Lu Fan bergegas menuju Chaos Sun dengan momentum yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, pedang tajam itu mulai menyerupai kabut, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Yaitu performa setelah kekuatan dipadatkan sampai batas tertentu. Kekuatan Tao di sekelilingnya berkumpul. Pada saat ini, bahkan formasi Hunyuan agak tidak mampu bersaing dengan Lu Fan dalam hal kekuatan. Ketika seseorang melancarkan serangan yang gila dan putus asa, dia seringkali bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Situasi Lu Fan saat ini adalah seperti ini, dengan kekuatan-kekuatan dunia, dia seperti pedang tajam, bergegas menuju Chaos Sun. Meskipun dia sebenarnya bukan ahli formasi, dia masih dapat melihat bahwa Chaos Sun pasti menjadi pusat dari formasi ini, bukan mata dari formasi, tetapi juga kunci untuk menghancurkan formasi. Lu Fan tiba di depan Chaos Sun dalam satu langkah. Pedang itu jatuh, membawa serta kekuatan tertinggi. Terjadi ledakan keras, dan seluruh gunung Huoxiao diguncang batu. Engah, Lu Fan memuntahkan seteguk darah, dan energi kekacauan yang tak ada habisnya menyerang tubuhnya lagi. Jika seseorang dapat melihat situasi di dalam tubuh Lu Fan sekarang, mereka akan menemukan bahwa tubuhnya sudah berantakan, dan itu akan menjadi kekacauan bagi prajurit lainnya. Dengan situasi seperti ini di tubuhnya, dia pasti akan mati di tempat. Klik, retakan jelas lainnya terbuka di Chaos Sun, Lu Fan sekarang merasa seperti dewa yang menghunus pedang untuk menghabisi matahari. Darah yang dia keluarkan seperti hujan darah, memercik ke seluruh gunung Huoxiao. Seluruh tubuh tetua keempat terguncang, dan dia melihat retakan yang jelas pada Chaos Sun, serta pedang berat tak berujung yang diangkat lagi oleh Lu Fan. Tetua keempat berteriak berhenti. Segera, semua murid dari silsilah Shen Huang, para tetua, Lu Fan dan bahkan formasi elemen jiwa berhenti. Tetua keempat dengan lembut mengibarkan bendera kecil di tangannya, dan formasi Hunyuan dengan cepat menghilang. Matahari yang kacau berubah menjadi cahaya terang dan menghilang ke dalam tanah gunung Shen Huang.
Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, apa ini? Tetua kedua juga meraih tetua keempat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menghancurkan ujiannya? Mata tetua keempat berkedip dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak bisa melihat kerja keras saya selama puluhan tahun dihancurkan di tangan Lu Fan hari ini. Saat dia mengatakan itu, tetua keempat menatap Lu Fan dan berkata dengan enggan, Lu Fan, kamu telah melewati kesulitan ini. Kamu telah mencapai puncak gunung, jadi tidak perlu menghancurkan formasiku. Lu Fan tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu tertawa. Ternyata tetua keempat merasa kasihan dengan formasi Hunyuan. Memahami alasannya, Lu Fan juga menyingkirkan kekuatannya. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan Lu Fan berdiri di puncak gunung Huoxiao. Perlahan, Lu Fan menyeka darah di tubuhnya dan berkata tetua keempat memang orang yang sangat mencintai formasi seperti hidupnya. Terima kasih kepada tetua keempat atas konsesi Anda. Tetua kedua menghela nafas tetua keempat, apakah kamu akan membiarkan dia melalui ini? Tetua keempat menyingkirkan bendera formasi dan berkata dengan lembut dia telah mencapai puncak gunung, tidak peduli apakah dia dapat menghancurkan formasi atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia gagal, kan? Bagaimanapun, aturannya sudah disepakati sejak lama. Tetua kedua dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, ini memang aturannya. Tetapi siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa masuk akal jika tetua keempat bersikeras memberitahu Lu Fan bahwa jika dia tidak dapat menghancurkan formasi Hunyuan, dia tidak akan lulus ujian. Tetapi tetua keempat sangat menghargai kerja kerasnya selama puluhan tahun dan tidak bersedia menukar formasi Hunyuan demi kemungkinan kemenangan. Bagaimanapun, itu tergantung pada postur Lu Fan pada akhirnya, jika dia benar-benar terus bertarung, akankah dia mampu menghancurkan formasi Hunyuan? Tidak ada cara untuk mengetahuinya, semuanya hanya bisa dikatakan 5-5. Tetua keempat juga tahu bahwa apa yang dia lakukan kali ini agak terlalu egois dan tidak mengutamakan kejayaan silsilah Shen Huang. Melihat beberapa tetua berhenti berbicara, dia dengan cepat menambahkan tetua, jangan berkecil hati. Meskipun saya membiarkan Lu Fan lolos dari kesulitan ini, tapi dia terluka parah dan sebagian besar kekuatannya terkuras. Dengan tubuh yang patah, bagaimana tubuh bisa melewati kesulitan berikutnya, kesulitan yang ditetapkan oleh tetua ketiga? Semuanya masih terkendali. Setelah mendengar ini, wajah para tetua terlihat sedikit lebih baik. Tetua ketiga mengangguk dan berkata itu hal yang bagus. Meskipun saya tidak menghentikan Lu Fan dalam kesulitan keenam ini, saya masih menyelamatkan formasi Hunyuan. Biarkan Lu Fan bahagia untuk sementara, dia harus mengetahui sendiri kesulitan berikutnya sulit untuk berhenti. Tetua kedua menghela nafas mungkin Anda, tetua keempat, benar. Para tetua memandang ke arah puncak gunung Huoxiao. Memang benar, Lu Fan berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Wajahnya pucat, napasnya lemah, dan sekilas dia tahu bahwa dia terluka parah. Situasi ini tidak hanya terlihat oleh orang yang lebih tua saja. Bahkan murid-murid dari silsilah Shen Huang di sekitar mereka dapat melihat dengan jelas. Lu Fan sedang sekarat. Dengan cedera yang begitu serius, dia memerlukan beberapa bulan penyembuhan. Perjalanan 9 kesulitannya ke surga akan ditangguhkan atau berakhir sepenuhnya. Sulit untuk naik ke langit, dan kamu hanya bisa istirahat paling lama 10 hari. Tidak ada yang namanya istirahat beberapa bulan. Dia sudah kalah. Oh, tidak mudah untuk sampai ke sini. Lu Fan memang sangat kuat. Alangkah baiknya jika memiliki master seperti pemimpin sekte, tapi sayang sekali. Ya, sayang sekali. Semua murid merasa kasihan pada Lu Fan. Beberapa waktu lalu, situasi ini tidak mungkin terjadi. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang menikmati kemalangan orang lain. Kelompok orang ini menertawakan Lu Fan karena kurangnya kemampuannya dan desakannya untuk membuat orang lain sengsara sekaligus. Ini benar-benar salahmu sendiri. Namun, begitu pernyataan seperti itu keluar, mereka mendapat serangan balik verbal dari murid-murid lainnya. Bagaimana orang lemah seperti mereka bisa memahami mentalitas orang kuat? Lihatlah kekuatan yang baru saja dilontarkan Lu Fan dalam situasi putus asa. Jika Anda tidak memiliki semangat kepahlawanan seperti itu di dada Anda, bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan seperti itu? Terlebih lagi, jika tetua keempat tidak memperbaiki formasi Hunyuan pada suatu saat, Lu Fan tidak akan terluka parah setelah melewati kesulitan keenam ini. Semuanya hanya bisa dikatakan sial, bukan kekurangan kemampuan. Lu Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, telinganya sangat bagus. Selama dia berkonsentrasi, dia bisa mendengar sebagian besar diskusi orang-orang di sekitarnya. Geng itu sepertinya mengira dia berada di ujung tanduk. Sambil tersenyum lembut, Lu Fan bergumam sepertinya kita akan membiarkan mereka melihat kekuatan sebenarnya dari Qi dan seni bela diri. Mengatakan ini, Lu Fan membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kuali. Terkenal di segala penjuru, Lu Fan sudah lama tidak menggunakannya. Tentu saja,
Kemampuan alkimia Lu Fan sebenarnya dapat dipisahkan dari kuali alkimia sejak lama dan dia dapat memadatkan ramuan dengan kekuatan langit dan bumi. Tapi sekarang, aura di tubuhnya tidak teratur, dan Lu Fan tidak punya pilihan selain mengeluarkan tripod untuk menghindari terjadinya apapun. Adapun mengapa Lu Fan kemudian menemukan si Fang Ding dan bukan tripod asli, alasannya juga sangat sederhana, tripod ini adalah yang paling dia kenal, dan bagaimanapun juga, itu juga semacam kenangan. Apa yang akan dia lakukan? Membuat alkimia. Tetua kedua mengerutkan kening, agak bingung. Bagaimana saya bisa mempraktikkan ramuan ketika tubuh saya terluka parah? Lu Fan melambaikan tangannya dan mengeluarkan segenggam bahan obat, melemparkannya ke dalam kuali alkimia, dan pertama-tama menelan beberapa ramuan penyembuh untuk dirinya sendiri. Segera setelah itu, Lu Fan benar-benar membuat ramuan. Hanya Lu Fan sendiri yang mengetahui sejauh mana lukanya dan pil apa yang dia butuhkan. Duduk bersila, kuali alkimia tiba-tiba terbakar. Segera, Lu Fan mengeluarkan Chaos Tianlan dan melemparkannya langsung ke dalam kuali alkimia. Sayang sekali, dia membuang-buang bahan obat. Tetua ke-6, yang paling tahu tentang bahan obat, berseru dan dengan cepat bersiap untuk bergegas maju dan merebut Chaos Tianlan yang telah dilemparkan oleh Lu Fan. Bagaimana orang bisa menyempurnakan Chaos Tianlan seperti ini? Tetua kedua menghentikan tetua ke-6 dan berkata dengan lembut, jangan terlalu bersemangat. Jangan lupa siapa guru Lu Fan. Dengan satu kalimat, para tetua yang bersemangat ini menjadi tenang satu demi satu, seperti seember air dingin di kepala mereka. Murid lain dari silsilah Shen Huang juga membicarakannya, mereka juga telah mendengar tentang guru Lu Fan. Tampaknya itu adalah Wu Chen, Qian Sage di antara dua orang suci di alam semesta. Ngomong-ngomong, gurunya adalah orang suci sejati. Bukan orang suci bela diri, tapi orang suci pemurni Qi. Ya, bukankah itu berarti alkimia Lu Fan juga sangat kuat? Bukankah ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa benar-benar maha kuasa di dunia ini? Dengan rasa tidak percaya dan penasaran, semua orang menatap gerakan Lu Fan. Sambil menjabat tangannya, Lu Fan menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan 9 naga dewa kecil muncul dan mulai mengelilingi kuali alkimia. Orang awam melihat kegembiraan, dan ahli melihat ke pintu. Bagi orang yang belum mengerti, gerakan Lu Fan sangat bagus. Namun bagi mereka yang bisa memahaminya, ini adalah kejutan. Metode pil 9 Dewa Naga. Tetua ke-6 menarik napas dalam-dalam. Ini adalah ramuan paling kuat yang diajarkan oleh Sekte Jiuxiao. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun dari garis keturunan Shen Huang yang dapat memahaminya. Satu gerakan ini membuktikan bahwa pencapaian Lu Fan dalam alkimia mungkin tak tertandingi oleh siapapun di silsilah Shen Huang. Ditambah dengan teknik peleburan ramuan yang tidak dapat mereka pahami, tak lama kemudian, aroma ramuan memenuhi udara. Ini adalah obat mujarab Bailing. Penatua ke-6 mencium aroma obat dan mengetahui apa yang sedang dipraktikkan Lu Fan. Ramuan jenis ini sangat terkenal, dan Lu Fan pernah menyempurnakannya di Dan Holy Kingdom. Ini adalah ramuan yang menggabungkan semua bahan obat terbaik. Yang diperlukan hanyalah kontrol yang kuat dan kemampuan mengumpulkan kekuatan obat. Tetua ke-6 menciumnya lagi dengan hati-hati dan tiba-tiba mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia terkejut lagi dan berkata tidak, semua bahan obat yang digunakan oleh Lu Fan adalah obat ajaib kelas atas. Ditambah dengan Chaos Tianlan, ramuan ini mungkin melebihi ramuan Bailing terhebat. Ramuan ini legendaris, dan One Spirit Pill. Ledakan, seberkas cahaya naik ke langit dari si Fang Cauldron milik Lu Fan. Ramuan itu mengembun menjadi cahaya, menutupi langit dan matahari. Ramuan ini jelas berada di atas level ramuan ilahi. Di dalam kuali alkimia, pil yang dengan cepat terbentuk berdetak kencang, dan sepertinya hampir menembus kuali 10 arah dan abis. Lu Fan menekankan telapak tangannya pada kuali alkimia dan menghancurkan ramuan itu sampai mati. Kalau soal kontrol, Lu Fan saat ini tentu tidak sama. Melihat ramuan yang akan segera selesai, Lu Fan tersenyum dan berkata sepertinya level alkimia saya belum turun terlalu banyak. Ramuan ajaib disempurnakan oleh Lu Fan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kunci alkimia, cepat dan stabil, digunakan sepenuhnya oleh Lu Fan. Ini bukan hanya berkat metode alkimia Lu Fan, tetapi juga pertumbuhan budidaya Lu Fan, sehingga tingkat alkimianya meningkat pesat. Jika Lu Fan memurnikan ramuan ini di Kerajaan Suci Dan, dia pasti akan menjadi salah satu alkemis terkuat di dunia. Tapi di sini, satu-satunya orang yang bisa dikejutkan oleh Lu Fan adalah orang-orang dari silsilah Shen Huang ini. Minum. Lu Fan membalik telapak tangannya, dan ramuan di dalam kuali melompat dan mendarat dengan akurat di telapak tangan Lu Fan. Itu transparan, bulat dan murni, dengan energi kekacauan mengalir keluar, memang merupakan ramuan yang tiada taraf. Lu Fan tidak ragu-ragu dan menelannya dalam satu tegukan. Obat mujarab memasuki perutnya, dan kekuatan obat menyapu dirinya seperti aliran deras, mengalir deras ke depan. Hanya dalam beberapa napas, luka Lu Fan mulai pulih dengan cepat.
Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, luka mengerikan itu mulai sembuh. Bahkan area yang terkena dampak energi kekacauan mulai pulih dengan cepat. Anda tahu, secara umum, semakin kuat seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk terluka. Sekali terluka, akan lebih sulit untuk pulih. Terutama mereka yang dirugikan oleh kekuatan tirani seperti energi kekacauan. Tidak peduli seberapa bagus kultivasi Anda tetap harus berbaring selama 10,5 hari dan berlatih selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum Anda dapat pulih secara perlahan. Tapi sekarang Lu Fan telah sepenuhnya mematahkan persepsi semua orang tentang situasi umum. Hanya dengan satu pil, Lu Fan sepertinya sudah sembuh. Dan tidak hanya lukanya yang pulih, tetapi Qi Lu Fan, kekuatannya, dan auranya juga pulih dengan cepat. Ini seperti keajaiban. Tetua keempat berkata dengan heran bahkan Taoti Dharma dalam budidaya Ibel 15 tidak dapat pulih begitu cepat, bukan? Pikiran tetua keempat sama persis dengan pemikiran tetua lainnya. Tetua kedua mendecakkan lidahnya dan memuji itu hanya sebuah pil. Bahkan jika itu adalah pil dewa, itu seharusnya tidak memiliki efek seperti itu. Bahkan jika ada Chaos Sky Orchid di dalamnya, paling banyak itu hanya dapat membantu Lu Fan menekan luka-lukanya untuk sementara. Bagaimana dia bisa diizinkan melakukan itu? Menyembuhkan dengan kecepatan ini. Saya khawatir ini masih merupakan kemampuannya sendiri. Tetua kedua masih berpengetahuan luas dan memiliki penglihatan yang lebih tajam. Dalam satu kalimat, poin kuncinya tercapai. Sementara para tetua lainnya masih berpikir bahwa kesembuhan Lu Fan disebabkan oleh kekuatan ramuan, tetua kedua dengan tajam menemukan bahwa kuncinya sebenarnya adalah kemampuan pemulihan Lu Fan sendiri. Tubuh dan auranya jelas seperti pusaran air, melahap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya dengan liar. Jalan kehidupan di tubuhnya sekarang seperti pohon besar, merentangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus tubuh Lu Fan, menghapus bekas luka dan memperbaiki tubuhnya. Selain itu, tubuh fisik Lu Fan sendiri sangat kuat. Itulah sebabnya pemandangan yang dilihat oleh para tetua dan banyak murid dari silsilah Shen Huang menjadi penyebabnya. Setelah hanya duduk di sana beberapa saat, Lu Fan tampak pakaiannya masih sedikit rusak. Yang lainnya pada dasarnya kembali normal. Wajahnya pun mulai merona, dan obat masih mengalir di tubuhnya. Ekspresi tetua ketiga berubah lagi dan lagi, lalu dia berkata tetua keempat. Kamu tidak mengharapkan situasi ini, bukan? Tetua keempat tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja melewatkan kesempatan sempurna untuk memblokir Lu Fan. Adapun apa yang dia pikirkan, setelah Lu Fan terluka parah, dia tidak lagi mampu bertahan dari kesulitan berikutnya. Sekarang sepertinya hanya lelucon. Seseorang dengan ketahanan yang menakutkan, tidak peduli seberapa buruk kultivasinya, tetap merupakan lawan yang sangat sulit. Selama dia tidak bisa dibunuh sekalipun, dia dapat dengan cepat pulih dan melakukannya lagi. Terlebih lagi, budidaya Lu Fan tidak bisa dianggap lemah. Setidaknya para tetua yang hadir sekarang mengizinkan mereka untuk bersaing satu lawan satu dengan Lu Fan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan Shen Huang. Saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang berani mengklaim kemenangan. Semua orang menunggu dengan tenang, bukan karena mereka tidak ingin mengganggu Lu Fan. Hanya saja setelah pertarungan besar, bahkan tidak diberi waktu 1 atau 2 jam untuk pulih, terlalu tidak sopan untuk menyebarkan berita tersebut. Terlebih lagi, tergantung pada kondisi Lu Fan, tidak masalah apakah Anda memberinya waktu atau tidak. Saya khawatir dengan kemampuan pemulihannya, dia hampir bisa pulih dalam perjalanan selama dia perlahan terbang ke puncak gunung berikutnya. Lebih baik bermurah hati dan biarkan dia pulih sebelum pergi. Namun kemudian, para tetua ini menyesali keputusan mereka. Karena Lu Fan tiba-tiba menutup matanya, saat berikutnya, nafas di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan aneh. Kekuatan Qian dan Kun di belakangnya mengembun menjadi sebuah susunan, dan kekuatan Yin dan Yang di atas kepalanya terbentuk. Sinar cahaya perlahan muncul dari dantian Lu Fan, dan alam Tao muncul entah dari mana di bawahnya, kekuatan langit, bumi, dan Tao di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat. Tampaknya melompat kegirangan. Dia adalah. Suara tetua keempat bergetar, bukan karena dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lu Fan. Aku hanya tidak ingin mempercayainya sama sekali. Wajah tetua kedua sangat jelek, dia menelan ludahnya dan berkata, dia membuat terobosan. Para murid dari silsilah Shen Huang di sekitar juga berseru kaget. Mereka juga melihat ada yang tidak beres dengan kondisi Lu Fan, meski momentumnya sudah kembali ke puncaknya, ia terus menanjak lebih tinggi. Segera setelah itu, guntur yang dahsyat mulai terdengar di langit, dan guntur dengan berbagai warna berkumpul. Awan gelap berkumpul, dan sosok mirip manusia mulai berkumpul di langit. Angin bertiup kencang dan cahaya meredup. Awan gelap mengancam akan menghancurkan kota. Kekuatan langit dan bumi di sekelilingnya seakan menjadi sangat berat dalam sekejap. Para tetua juga menyadari situasi ini. Bukankah penindasan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sangat berkuasa?
Bagaimana Lu Fan, seorang master bela diri belaka, bisa menarik perhatian yang satu ini? Panggilan. Lu Fan menghela napas sedikit, dan dao kehidupan di tubuhnya, menara istana misterius 9 naga, dan 3 mutiara 6 jalan kekacauan muncul dengan sendirinya, melindungi Lu Fan dengan erat. Menara istana Jiulongxuan memandang ke langit dan berkata setelah bertahun-tahun, metodenya masih sama. Membosankan, sangat membosankan. Tuan yang hebat, cepatlah, dunia sedang menindas kita. Lu Fan tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata menara istana Jiulongxuan, dia sepertinya masih tenggelam dalam terobosan kultivasi. Kekuatan jiwanya mulai merasuki seluruh tubuhnya tanpa sadar, pada saat ini, dunia tampak menjadi gila, dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang lebih cepat, dan sinar cahaya menerpa dengan liar. Segera setelah itu, guntur memenuhi langit dan jatuh pada saat yang bersamaan. Ribuan guntur dan bencana, ledakan, 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 ledakan. Seluruh gunung Huoxiao sepertinya runtuh di bawah guntur ini. Perisai cahaya transparan menyala, tapi tirai tipis dari tempat berlindunglah yang menunjukkan bentuknya. Pada saat ini, semua orang melihat keluar melalui tirai tipis yang tampak tipis, dan tampaknya dunia luar yang kacau mulai menjadi kacau. Kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Menara istana misterius 9 naga tiba-tiba bertambah besar, membawa 6 jalan mutiara kekacauan, dan dengan paksa menangkap semua petir. Melihat pemandangan di luar, menara istana Jiulongxuan semakin ketakutan. Dia berteriak berulang kali, Guru Agung, saya lupa bahwa ini adalah kekacauan. Anda akan memimpin semua jalan untuk menghabisi penguasa langit dan bumi. Cepat bangun. Semua tetua tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Tampaknya seluruh kekacauan mulai menekan ke arah tempat perlindungan, dan tirai cahaya mulai memancarkan cahaya, seolah-olah menahan energi kekacauan yang berkumpul dengan gila-gilaan. Lu Fan akhirnya membuka matanya pada saat ini, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Alam di bawahnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat ukurannya. Dengan lambaian tangannya, Lu Fan mengambil kembali semua kekuatannya dan bahkan memegang menara istana misterius 9 naga di tangannya. Auranya dengan cepat memudar, dan penindasan dunia sekitarnya sepertinya tiba-tiba kehilangan targetnya dan perlahan menghilang. Menara istana Jiulongxuan menghela nafas lega dan berkata, Tuan yang hebat, Anda benar-benar membuat saya takut sampai mati. Lu Fan terkekeh dan berkata, apa gunanya membuatku takut? Ini hanya terobosan kecil, itu tidak akan membuatmu takut, artefak kuno. Menara istana Jiulongxuan mengoceh, Tuan besar. Ini adalah kekacauan. Selama Anda menerobos atau tidak dapat mengendalikan kekuatan Anda sendiri, itu akan dengan mudah menyebabkan dunia menekan Anda. Lagi pula, bukankah Anda telah sepenuhnya melarikan diri? Orang yang paling kuat ditekan oleh langit dan bumi. Ada begitu banyak energi kekacauan dalam kekacauan, jalan langit dan bumi, dan kekuatan lainnya, semuanya terlalu kuat. Begitu sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kami lakukan? Lu Fan terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong menara istana misterius 9 naga yang terus berlanjut, dan mengulurkan tangan untuk mengembalikan menara istana misterius 9 naga. Melihat ke atas dan melihat sekeliling, Lu Fan tiba-tiba menemukan bahwa hampir semua orang memandangnya dengan mata ngeri. Entah itu para tetua yang melayang di udara atau murid dari silsilah Shen Huang yang berdiri di Pulau Batu Apung, tidak ada seorang pun yang tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan menatapnya dengan ketakutan. Lu Fan menyentuh hidungnya, sepertinya dia tidak melakukan apapun. Tetapi setelah meminum obat mujarab, ketika tubuh saya pulih, saya merasa memiliki pemahaman baru tentang jalan dan dunia. Kekacauan memang tempat yang sangat bagus. Kekuatan Tao di sini sangat kuat, yang sangat membantu orang-orang seperti Lu Fan yang perlu memahami Tao langit dan bumi. Selain itu, selama beberapa waktu terakhir, telah terjadi pertempuran terus-menerus dan pengembangan gulungan Daozang, serta mutiara jiwa mati. Lu Fan akhirnya membuat terobosan lain dalam budidayanya. Meski ia masih belum mengetahui tingkat kultivasi apa yang dimilikinya saat ini. Namun menurut perkiraannya sendiri, dia mungkin telah mencapai alam Yin Yang dan alam Qiankun. Dia tidak lagi baru saja menerobos ke alam master bela diri, dia telah mengambil langkah tegas lainnya dalam perjalanan untuk mencapai batas. Selain itu, Lu Fan juga merasa pencerahannya sangat lancar dan efektif. Bahkan bisa dikatakan maknanya masih belum selesai. Jika tren ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum alam Yin Yang dan alam Qiankun tercapai. Setelah sekian lama, para tetua menghentikan pandangan terkejut mereka. Sebagai ketua-tetua dari silsilah Shen Huang, menunjukkan ekspresi seperti itu berulang kali membuat mereka merasa sedikit malu. Tapi tidak mungkin, Lu Fan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Para tetua ini hampir sepenuhnya yakin dengan metode Lu Fan yang tiada habisnya. Tetua keempat dengan sadar mundur ke belakang, dan juga menarik Ren Feiyan, yang berdiri di samping. Pada saat ini, penglihatan Ren Feiyan, wajahnya memerah, dan bahkan akar telinganya pun merah.
Dia jelas sangat bersemangat. Raut wajahnya mirip dengan pria ketika melihat kecantikan tiada taraf. Bahkan tanpa melihat, dia tahu bahwa dia sangat terkesan dengan sihir dan kekuatan Lu Fan. Para pria muda dan kuat inilah yang layak untuknya. Ren Feiyan tidak punya pilihan selain bergegas dan memeluk paha Lu Fan untuk melamar, tentu saja tetua keempat akan memeluknya erat. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang memalukan. Tetua kedua terbatuk ringan dan berkata kepada Lu Fan, "Selamat, Lu Fan. Sepertinya kamu telah membuat terobosan lain." Benar saja, seseorang harus kuat jika dia bisa bertahan dalam 100 pertempuran. Berkeliaran di alam hidup dan mati, berjalan di antara penderitaan, yang terbaik membuat orang merasa lebih baik. Lu Fan tersenyum dan berkata apa yang dikatakan tetua kedua benar sekali. Dengan sedikit pencerahan, tingkat kultivasi telah meningkat. Gunung Shen Huang lebih baik, dan kultivasi menjadi lebih cepat. Tetua kedua berkata, "Saya khawatir Anda memiliki lebih dari sekedar pemahaman. Lu Fan, mengapa Anda bisa memicu penindasan langit dan bumi? Mungkinkah Anda sudah menjadi orang yang sangat kuat? Orang yang sangat kuat dalam berusia 20-an. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Lu Fan berkata, "Tentu saja tidak. Saya tidak tahu mengapa, tetapi penindasan terhadap langit dan bumi terjadi sangat awal. Mohon maafkan saya jika hal itu menimbulkan masalah bagi Anda." Tetua kedua dan tetua lainnya saling memandang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetua ketiga menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata, "Penatua kedua, penatua ketujuh. Bagaimana jika Lu Fan, dalam beberapa saat terakhir, tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan menekan dunia lagi? Apa yang harus kita lakukan?" Semua orang hanya mengatakan, "Saya melihatnya. Perubahan di dunia yang diakibatkannya benar-benar mengerikan." Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Tapi dengarkan aku. Kamu tidak boleh mendorong Lu Fan terlalu keras. Anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mati bersama kita. Sekarang aku memikirkannya. Mengerikan juga untuk bangun. Jika dia tidak bisa mengendalikan kesulitan di depan dan membiarkan perubahan di dunia menghantamnya, dia akan mati, dan tempat perlindungan kita juga akan menderita. Lalu, itu akan terjadi menjadi masalah besar. Ini mungkin masalah yang memusnahkan seluruh keluarga." Tetua ketiga, tetua ketujuh, dan lainnya mengangguk setuju. Setelah menyaksikan perubahan mengerikan di dunia barusan, mereka sudah memutuskan untuk tidak melakukan apapun jika melihat Lu Fan. Segera selamatkan dia dan jangan biarkan dia bertindak sembarangan. Tetua kedelapan menggelengkan kepalanya berulang kali, siapa sangka para tetua awalnya ingin menghabisi Lu Fan. Sekarang aku sebenarnya mulai memikirkan bagaimana cara melindunginya. Hal-hal di dunia ini tidak kekal, kita dapat mengetahuinya dari sini. Tetua kedua berbalik dan melanjutkan, "Lu Fan, kamu telah melewati tugas sulit ke-6 untuk naik ke langit. Kamu dapat melanjutkan ke Gunung Zixiao dan mencoba tugas sulit ke-7 untuk naik ke langit. Tapi aku ingin mengingatkanmu dulu, kesulitan ke-7 adalah Anda sangat perlu mengendalikan diri. Jika luka Anda belum sembuh, atau jiwa Anda telah rusak, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan diri lagi, agar tidak merugikan orang lain atau diri Anda sendiri." Tetua kedua mengatakannya dengan tulus, dan sepertinya tidak mengejeknya seperti sebelumnya. Tapi itu benar-benar mengingatkannya untuk tidak memaksakan diri. Lu Fan tidak tahu mengapa tetua kedua tiba-tiba menjadi begitu khawatir padanya, mungkinkah karena penindasan terhadap langit dan bumi yang baru saja dia picu. Para tetua ini sebenarnya takut padanya. Lu Fan tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah. Sesepuh, silakan datang." Setelah berbicara, Lu Fan memimpin dan terbang menuju Gunung Zixiao. Tetua kedua tiba-tiba meraih tetua ketiga yang hendak terbang bersamanya, dan merendahkan suaranya, "Tetua ketiga, kamu membuka makam pedang dan membiarkannya masuk, saya tidak keberatan. Makam pedang adalah tempat orang-orang untuk bunuh dan rebut. Sulit untuk dilewati. Jika ini tugas yang sulit, tidak masalah. Titik. Tapi saya ingin bertanya, apakah Anda akan melepaskan pedang itu secara spesifik?" Ekspresi tetua ketiga bergerak sedikit, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, "Tetua kedua, apa yang kamu ingin aku katakan?" "Aku." Setelah mengucapkan kata "aku" dalam waktu yang lama, tetua ketiga tidak mengatakan apapun lagi. Tetua kedua menerima kata-katanya dan bertanya dengan tegas, "Kalau begitu izinkan saya bertanya lebih jelas. Tetua ketiga, apakah Anda sudah melepaskan pedang Shen Xiao Martial Sein secara khusus untuk membiarkan dia menghadapi jiwa pedang?" Wajah tetua ketiga menjadi merah dan putih sesaat, dan kemudian dia menjawab, "Tetua kedua. Itu hanya pedang yang patah. Ia hanya kuat di makam pedang." Penatua kedua menunjukkan ekspresi yang memang benar. Dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Saya harap Anda tidak menimbulkan masalah. Lu Fan ini luar biasa. Saya khawatir itu roh pedang akan melakukan sesuatu yang aneh ketika dia melihatnya." Gunung Zixiao, gunung biasa. Pepohonan hijau, burung beterbangan, datang dan pergi dengan bebas. Dibandingkan puncak lain di Gunung Jiuxiao,
gunung ini terlalu biasa. Tidak ada formasi untuk melindungi gunung, dan tidak ada istana atau paviliun. Ada pula yang hanya berupa rumah kayu berserakan yang dibangun di pegunungan. Asap mengepul dari dapur, dan binatang buas mengaum. Sungguh tidak terbayangkan jika ada binatang buas biasa yang berkeliaran di gunung ini. Lu Fan datang ke depan gunung dan memandangi gunung biasa yang tidak biasa ini. Untuk sesaat, saya tidak tahu kesulitan apa yang harus dia atasi. Dilihat dari kejauhan, masih ada beberapa prajurit berbaju putih yang berlatih pedang di Gunung Xixiao. Mereka menari dengan pedang di antara pegunungan dan hutan, tampak sangat mabuk. Pedang tersebut tidak membawa gangki, tetapi dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Pria itu tidak membawa kembang api apapun, tetapi dia menembakkannya dengan satu pedang, seolah langit dipenuhi aura pembunuh. Murid-murid dari silsilah Shen Huang berkumpul, dan beberapa murid dari puncak Xixiao berteriak beberapa kali. Mereka yang masih berlatih pedangnya berhenti begitu saja. Mendongak, orang-orang ini memandang Lu Fan di udara, dan kemudian tiba-tiba menyingkir. Meskipun Lu Fan tidak tahu harus berbuat apa, ada jalan setapak yang melintasi pegunungan, dan ada lebih dari satu jalan menuju puncak gunung. Tolong, kakak senior Lu Fan. Tiba-tiba, para murid di Gunung Xixiao angkat bicara. Mata mereka semua membara, dan mereka jelas telah melihat pertempuran di depan Lu Fan. Adapun dua pertarungan hari ini, Lu Fan tidak tahu apakah mereka menontonnya atau tidak. Tapi setelah mendengar kata-kata mereka, Lu Fan tidak merasa sombong. Dia terbang ke bawah dan sampai di kaki gunung, dia menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya di depan semua orang, lalu berjalan mendaki gunung. Setelah mengambil langkah, pepohonan di sekitarnya tiba-tiba menyingkir, yang mengejutkan Lu Fan. Rerumputan hijau di bawah kaki dan hewan-hewan di pegunungan semuanya berdiri rapi di kedua sisi. Melihat ke atas, Anda sebenarnya dapat melihat jalan pegunungan lurus menuju ke sebuah gua di Gunung Xixiao. Para murid puncak Xixiao barusan berdiri di samping jalan pegunungan ini dengan tertib. Tidak ada keraguan bahwa gua ini harus menjadi kesulitan ketujuh yang harus dia lewati hari ini. Disinilah Lu Fan baru saja melihat pedang patah di dalam tirai tipis. Lu Fan berjalan mendaki gunung, setiap kali dia melewati seorang murid Gunung Xixiao. Dia bisa mendengar orang-orang ini berbisik pelan jiwa pedang bersamamu. Lu Fan mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan terus berjalan ke depan. Di langit, para tetua tiba. Diri dari puncak lain juga berkumpul dan menatap Lu Fan dengan mata terbelalak. Beberapa orang bahkan berkeliling ke belakang gunung. Karena mereka masih mengetahui situasi di Gunung Xixiao. Yang disebut makam pedang ada di belakang gunung. Lebih baik mengambil tempat lebih awal dan menikmati menonton. Tetua ketiga berbisik kepada tetua lainnya, "Tetua, izinkan saya pergi dulu. Saya ingin mengendalikan makam pedang dari jarak dekat." Tetua kedua, "Percayalah, saya tidak akan pernah membiarkan hal yang Anda katakan terjadi." Tetua kedua mengangguk dan berkata, "Lebih baik jika itu tidak terjadi. Jika itu benar-benar terjadi, semuanya akan terbunuh di makam pedang. Jangan biarkan hal besar terjadi." Tetua ketiga mengangguk penuh pengertian dan terbang menjauh. Tetua kelima berkata dengan lembut, "Tetua kedua, menurutku kesulitan ini agak membingungkan. Bagi murid biasa, makam pedang adalah area terlarang dan tempat yang tidak bisa dilewati. Tapi bagi Lu Fan, aku khawatir itu tidak akan terjadi, itu tidak menjadi masalah. Tiga, meskipun tetua dapat melepaskan jiwa pedang di pedang ilahi, saya pikir dia mungkin tidak dapat menghentikan Lu Fan. Apakah dia memiliki metode tindak lanjut?" Tetua kedua berkata dengan tenang, "Tentu saja jiwa pedang biasa tidak dapat melakukannya. Bagaimana dengan jiwa pedang Shen Xiao Martial Sein?" Segera, ekspresi beberapa tetua berubah drastis. Tetua kelima bahkan lebih tercengang, dia tertegun lama sebelum berkata, "Pedang ini belum dihancurkan." Tetua kedua menjawab, "Apa yang dikatakan Tetua Agung hanyalah sebuah pemikiran, dan itu tidak dihancurkan. Dengan pedang ini di sini, bahaya di makam pedang akan menjadi 100 kali 1000 kali lebih besar. Bahkan jika kita masuk bersama, kita mungkin tidak bisa keluar." Tetua keenam mengangguk dan berkata, "Memang. Jiwa pedang itu pasti membenci kita. Selama masih ada kesempatan, pasti akan menghabisi pedang pengorbanan kita. Apalagi di makam pedang, jiwa pedang bisa mengeras. Tidak berbahaya. Untuk mendeskripsikannya, saya khawatir akan lebih tepat menggunakan jalan buntu." Para tetua mengangguk berulang kali, tangan tetua ketiga memang kejam. Tapi masalahnya juga besar, dan tidak bisa tidak membuat khawatir para tetua kedua dan yang lainnya. Melihat ke bawah, Lu Fan berjalan menuju gua saat ini. Dua murid dari Gunung Xixiao berdiri di kedua sisi. Mereka memegang pedang di kedua tangan dan memiliki penampilan yang sama. Mereka sebenarnya adalah saudara kembar. Keduanya tersenyum dan berkata, "Serempak kakak senior Lu Fan, memasuki gua adalah alam hidup dan mati, dan keluar dari gua adalah makam jiwa pedang. Tolong lepaskan semua senjatamu, semua senjata ajaib, dan semuanya baju besi."
Di makam pedang kamu tidak dapat membawa barang-barang ini bersamamu. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Saya telah melalui situasi sulit ini, tetapi Anda tetap tidak mengizinkan saya membawa senjata. Ini terlalu berlebihan. Keduanya menjelaskan saudara Lu Fan, kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Makam pedang adalah dunia yang berbeda. Jiwa senjata masuk, memadatkan tubuh, dan menyerap energi kekerasan. Jiwa pedang masuk, mengambil wujud manusia, dan menghancurkan pikiran. Jiwa orang mati kemudian akan menjadi penuntun, akan buruk jika menjadi bumerang bagi pemiliknya. Lu Fan tersenyum dan berkata saya mengerti. Namun, ini mungkin kesulitan ketujuh yang harus saya lalui. Tidak mungkin bagi saya untuk melepaskan pedang saya. Jika Anda bersikeras untuk mempertahankan pedang berat saya yang tak berujung, selanjutnya, saya hanya bisa memberitahumu bahwa aku akan berjuang untuk masuk. Lu Fan berbicara dengan tenang, tetapi membuat mereka berdua mundur beberapa langkah dengan cibiran di wajah mereka. Mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Lu Fan. Melihat mereka dengan acuh tak acuh, Lu Fan berkata, bolehkah saya masuk? Keduanya saling memandang dan akhirnya berkata karena kakak senior Lu Fan bersikeras membawa senjata, kami tidak akan menghentikannya. Kami hanya berharap kakak senior Lu Fan akan selamat dan sehat serta melewati kesulitan ini. Setelah mengatakan itu, pria di sebelah kiri tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata kakak senior Lu Fan, saya sebenarnya mendukung Anda sebagai pemimpin sekte. Saya sangat mengagumi Anda. Pria di sebelah kanan berkata saya lebih mengagumi Anda daripada dia. Saat Anda keluar, Anda harus menandatangani pedang saya. Lu Fan tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan terdengar suara yang tajam. Mereka berdua merasakan pedang di tangan mereka bergerak. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa nama Lu Fan ada di sana. Segera, keduanya tersenyum cerah. Sambil memegang pedang di tangannya, dia mulai berlari dengan liar melintasi pegunungan, mengaum tanpa henti. Tetua kelima mengerutkan kening dan berkata, kamu memalukan. Tetua kedua tersenyum dan berkata anak muda. Mereka selalu memuja yang kuat. Lu Fan melangkah ke dalam gua. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, menara istana misterius 9 naga tiba-tiba berbicara di dalam hati Lu Fan Tuan Besar, tempat macam apa ini? Saya merasa sangat bersemangat. Lu Fan perlahan menjawab ada dunia berbeda di dunia makam pedang. Lao Jiu, kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Jika kamu berani membalasku, aku akan sangat kasar padamu. Mendengar ini, menara istana Jiu Longxuan berkata berulang kali Tuan Besar, meskipun saya memiliki 10.000 keberanian, saya tidak akan berani menyerang Anda. Anda hanya perlu satu pikiran, dan saya mungkin akan mati. Lupakan saja, lebih baik saya tidur. Panggil aku setelah kamu selesai. Kalau tidak, aku akan dibunuh olehmu. Dengan raungan tersebut, menara istana 9 naga Suan menjadi sunyi senyap. Lu Fan menggelengkan kepalanya, terkekeh, dan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, Lu Fan merasakan pedangnya yang tajam mulai bersinar dengan sendirinya. Ada kegelapan di sekelilingnya, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya. Tapi Lu Fan mendengar nafasnya dengan jelas. Itu bukan nafasnya, atau nafas orang lain. Namun suara nafas pedang yang tajam. Lu Fan mengulurkan tangan dan mengelus pedang tajam itu dan berkata sambil tersenyum sepertinya ini adalah tempat terberkatimu. Pedang tajam itu tiba-tiba bersinar terang, seolah setuju dengan pernyataan Lu Fan. 1260